Selamat siang semua anak-anak. Gimana kabar hari ini? Bapak harap juga semua dalam keadaan baik. Ya, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian yang akan memimpin doa. Ya, Pak, silakan. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak absen dulu ya. Ya. Adis Neti Restika. Hadir, Pak. Hadir. Randy Ardiansa. Gito. Hadir, Pak. Ibnu. Hadir, Pak. Dimas Indra Pratama. Hadir, Pak. Rahma Aulia. Hadir, Pak. Randy. Hah? Sakit atau izin? Sakit. Rias Prayatno. Jadi kita ice breaking. Tahu lagu Potong Bebek Angsa kan? Tahu. Oke, coba dulu nyanyi ya. Nyanyi Potong Bebek Angsa. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dituangin, orang minta dansa, dansa 4 kali. Jadi kalau Bapak tunjuk ke sini, berarti wak 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 wak. Kalau ke sini, buk 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 buk. Ya, fokus fokus. Kita mulai ya. Kemana jari Bapak, berarti itu yang nyanyi. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, sebentar. Oke, untuk hari ini materi kita itu tentang kebijakan moneter dan fiskal. Jadi sebelum masuk ke sini, Bapak ingin bertanya tentang materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu ya, tentang materi indeks harga dan inflasi. Apa itu indeks harga? Saya, Pak. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga pada satu periode ke periode lainnya. Ya, berarti perubahan dari harga dari satu periode ke periode selanjutnya. Kita lanjut. Yang dimaksud dengan inflasi. Saya, Pak. Ya. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ya. Jadi gini, kalau misalnya jumlah uang banyak di masyarakat, itu terjadi inflasi apa enggak? Berarti terjadi inflasi. Inflasinya tinggi atau rendah? Tinggi. Itu salah satunya dampak dari inflasi. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Itulah harapan Bapak kepada kalian semua. Dengan tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak utarakan, jadi agar mengerti, memahami tentang kebijakan moneter. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, sebelum kita masuk tentang kebijakan moneter, ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Saya, Pak.
Ya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter atau uang kredit, uang primer, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Oke, tepuk tangan. Ya. Berarti yang menentukan itu dari mana? Yang menentukan itu bank sentral. Kalau di Indonesia, apa bank sentral kita? Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Kalau di luar negeri itu ada Bank Dunia atau World Bank Dunia itu ya, untuk mengendalikan baik itu untuk seperti misalnya salah satunya tadi ya, inflasi. Jadi Bank BI yang untuk mengaturnya. Jadi materi yang tentang inflasi tetap berkaitan dengan kebijakan moneter. Oke, sekarang kita lihat video tentang kebijakan moneter. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita sudah masuk bab baru ya, yaitu bab 5, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, untuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini akan kita bagi menjadi 2 part video ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kebijakan moneter. Nah, bab 5 ini berasal dari KD 3.5, yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi, untuk bab 5 ini akan terbagi menjadi 2 video pembelajaran ya. Video pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kebijakan moneter, dan video pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kebijakan fiskal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita untuk hari ini, jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu. Ya, itulah video tentang kebijakan moneter dan fiskal. Jadi yang kita bahas hari ini di sesi pertama ini tentang kebijakan moneter. Ya, jadi kita ini bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Tapi dengan cara apa? Berhitung. Nanti sesuai dengan nomornya kamu mencari kelompoknya masing-masing ya. Jadi dimulai 1 sampai kita bentuk 7 ya, 7 kelompok. Berarti jumlahnya 28. Berarti ada 7 kelompok, 1 kelompok berarti 4 ya, 4 orang ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, kalau sudah ya silakan bentuk kelompoknya. Bangkunya diangkat nak ya, sama mejanya jangan diseret. Yang ini rapatkan ke sini. Yang ini rapatkan ke sini. Kursinya diangkat. Sudah ke posisi apa kelompok semua? Ya, kalau sudah biar Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, di situ ada petunjuknya kan? Ada KD-nya itu kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua menyajikan hasil analisis kebijakan moneter. Bawahnya indikator pencapaian kompetensi. Di sini diaturkan untuk peserta didik
bisa menjelaskan pengertian kebijakan moneter, menentukan tujuan kebijakan moneter, mengelompokkan jenis-jenis kebijakan moneter, dan menganalisis instrumen kebijakan moneter. Bapak harapkan semuanya bekerja sama dalam mencari jawabannya. Ya, semua terlibat. Jangan hanya satu atau dua yang terlibat bekerja. Oke, silakan dikerjakan. Bagi yang belum yang belum mengerti bisa ditanyakan. Kalau sudah paham, ya silakan. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan kan? Yang nomor 3. Yang nomor 3 itu melengkapi peta konsep. Jadi ini instrumen kebijakan moneter itu ada berapa nanti? Ini contohnya ada 3. Nanti kamu tambah lagi, kamu buat di kertas yang ini, yang kertas kosong. Kamu gambar peta konsepnya, judul utamanya apa? Misalnya tadi instrumen kebijakan moneter, turunannya apa saja. Nah, kamu jelaskan, kamu buat ya dalam bentuk peta konsep. Bisa peta konsepnya seperti apa, Pak? Bukan hanya seperti misalnya kotak dibuat bulat-bulat gini, bisa. Tapi sesuai ya, sesuai turunannya. Boleh, atau model yang sesuai dengan pemikiran kamu. Ya? Satu dijelaskan ya, Pak. Ya. Satu yang cari, sesudah itu nanti hasilnya itu kamu kerjakan di ini nomor 6, petunjuk pengguna LKPD. Kamu buka nanti di bit.ly SMAN 13 Sarolangun. Ya, kamu nanti hasil yang sudah kamu kerjakan di LKPD, kamu buat lagi di Google Form. Oke, silakan dikerjakan. Ada lagi? Saya bingung, ini misalnya untuk di sini. Yang mana? Yang ini enggak, ini aja. Enggak. Iya. Kasih apa? Iya. Jangan lupa dibuat nama kelompok ya. Ya. Kalau yang untuk nomor ini, nomor 1, 2 bisa di kertas di sini. Nanti yang nomor 3-nya belakang bisa, atau di bawah sini juga bisa. Ya. Kalau ada yang salah, ini masih ada 3 lembar nak? 3 lembar. Kalau misalnya ada yang salah. Itu untuk nomor 3. Nomor 3. Ya. Kamu buat dulu berapa instrumennya itu, ada berapa. Sudah itu nanti dari sini turunkan lagi gini, buat lagi. Nah, apa yang di yang pertama ini apa, yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai yang
Bahwa ada 5 kan? Itu pengertiannya. Iya. Mana instrumennya? Oh yang ini. Yang ini. Kok Yang ada 5. 5 ya? Ya ini. Kan ini Iya. instrumen. Jadi yang ada 5 itu. Iya, Tapi instrumennya. ini salah. Jadi nanti nulisnya ini di sini pengertiannya, terus jenisnya, terus ini instrumennya ke bawah. Enggak apa-apa. Ada pengertiannya nggak? Ada pengertiannya? Ya sebenarnya pengertian dari operasi pasar tubuh kata kan yang sesuai yang depan kan ada. Yang di video tadi Jadi sambil ada kan? di itu ya. Iya. Oke. Bisa ya, bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Asal kamu tahu posisinya aja kan, instrumennya apa saja, datu turunannya apa saja. Nah, ya. Silakan lanjutkan. Oke. Ya. Ini kok belum bergerak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Mana? Mana? Tinggal number 3. Nah. Ya, ini kan ada nih. Tunggu dulu. Ini apa? Kebijakan? Ya, ada tuh. Itu operasi. Yang tadi di video tadi? Iya, di sini. Iya. Nah, ada tuh apa lagi? Nah, ada tuh ini. Nah, ini ada berapa? Kamu tadi cari 3. Kan 3, Pak. Iya, di sini tabelnya 3. Ya, ini kan contohnya aja Bapak kasih. Nah, nanti kamu kembangkan lagi ada berapa? Ya. Terus nanti dibikin Lama-lama ya. gitu, Pak. Ya. Beta konsepnya itu bisa dalam bentuk seperti ini. Kamu pernah lihat struktur organisasi kan? Ya. Atau bentuknya oval, bulat bisa. Coba dikasih taruh lagi. Iya. Iya, biasanya cowok ini pintar gambar nih. Ayo gambar. Nah, ini sama sih. Kebijakan apa instrumen dari kebijakan itu kan ada 5, Pak. Nah, iya, itu tuh. Ini dicari satu-satu gitu. Iya, tapi di apa aja? Di Buat peta konsep ini. nah, dibuat beda konsep. Maksudnya Di masuk bapak tuh di apa aja? Di apa namanya itu? Diringkas. kayak saya kan ini kan instrumen kebijakan moneter kan ada Iya, kebijakan. Maksudnya kebijakan diskonto itu Iya. Kalau bapak tunjuk nanti belum siap Pak. Ayo, siapa yang sudah duluan siap? Ayo, kelompok berapa? Biar tampil ke depan. kebijakan bank sentral kemudian bank sentral kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar cadangan uang baru Ya. Oke. Dari kelompok 2. Ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Dan kelompok yang lain silakan menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Saya Anwar dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal pertama yaitu, menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter yaitu 1. Kebijakan diskonto, 2. Operasi pasar terbuka, 3. Kebijakan rasio cadangan wajib, 4. Penetapan suku bunga acuan, 5. Imbuan moral. Sekian presentasi dari kelompok. Oke, kita tangan dulu. Ya, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada? Saya Pak, Siapa? tanya. Contoh kebijakan diskonto, diskon,
contoh penerapan contoh. Oke, ayo. Bagi kelompok 2, silakan ditanggapi. Contoh kebijakan diskonto pertama, ada perilisan surat berharga negara atau SBN, bisa berupa surat utang, obligasi negara, atau saving bond retail atau SBR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Soalnya, menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengantaran persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. 5. Imbauan moral. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Izin bertanya, apa contoh dari rasio cadangan wajib? Silakan dipresentasikan. Atau ada kelompok lain? Ayo presentasikan. Contoh kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Ke sana. Bertanggapan ke sana, bukan ke sini. Contoh Bank Sentral untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum. Oke ya, silakan. Oke, silakan kembali ke posisinya. Ya, silakan, Nak. Oke. Kita beri tepuk tangan pada kelompok yang sudah presentasikan. Ya, jadi gimana menurut kamu tentang materi kebijakan moneter bagi kehidupan kamu sehari-hari? Penting nggak? Ada nggak manfaatnya nanti? Ya, manfaatnya seperti apa? Menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Berarti menjaga agar stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi disitulah peran bank sentral atau Bank Indonesia. Kok lupa lagi? Bank Sentral atau Bank Indonesia, jangan lupa. Jadi tadi sudah banyak pembahasannya tentang inflasi. Dan ada lagi deflasi. Kalau inflasi berarti jumlah atau uang yang berada di masyarakat dalam jumlah yang banyak. Kebalikannya dari deflasi. Ya. Jadi harapan Bapak dari materi ini kamu bisa memahaminya, apa itu kebijakan moneter, datu instrumen kebijakan moneter berserta dengan turunannya yang seperti di peta konsep. Ya. Oke, kalau sudah semua kan? Ya, kalau sudah silakan disusun kembali mejanya. Ya. Silakan disusun kembali mejanya. Kembali ke posisi semula. Ini sudah semua. Ya, untuk materi selanjutnya itu membahas tentang kebijakan fiskal. Ya, jadi Bapak harapkan nanti di rumah kamu baca lagi tentang kebijakan moneter. Ya, dan itu tentang kebijakan moneter itu dan fiskal itu saling berkaitan. Ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, ya, Bapak ingin dari siapa lagi yang lain untuk menutup
acara belajar kita hari ini dengan berdoa. Ya, oke, kamu mulainya. Silakan, Nak. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Salam.